Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam acara Inspirasi Sang Penyuluh, memotret fakta, memintalah hikmah. Sahabat inspirasi, apa profesi Anda? Apakah Anda seorang guru, dosen, pengacara, dokter, atau bahkan mungkin seorang penyuluh agama sekalipun seperti saya? Apapun itu, mungkin ada baiknya kita renungkan sejenak sebuah pembelajaran bermakna dari salah satu guru kehidupan saya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah berkesempatan untuk observasi pada salah satu provider training SDM terbesar di Jakarta bernama Kubik Leadership. Saya pun berkesempatan ngobrol dengan salah satu direksinya, yaitu Bapak Jamil As-Saini, sekaligus berkesempatan dalam tanda petik ngilmu di rumahnya yang kala itu masih di Bogor. Saya kemudian berusaha untuk menggali segala konsep pemikiran dan prinsip hidupnya yang penuh dengan kebijakan. Dan ada sebuah pesan menohok dari beliau yang mendadak merubah sudut pandang saya yang begitu sulit untuk terlupakan hingga kini. Apakah itu? Yuk, ikuti lebih lanjut. Sudahkah Anda memiliki peta perjalanan hidup sebagai grand design terbaik buah hati Anda? Ayo, upgrade kompetensi diri sebagai pelatih terbaik mereka melalui sebuah buku kami berjudul P2C, Professional Parent Code, Strategi Mempersiapkan Anak Expert Menembus Level World Class di Usia Muda. Kabar baiknya Anda bisa mendapatkan semua ini secara gratis sekalipun. Simak videonya sampai selesai, lalu baca deskripsinya di kolom komen di bawah. Sahabat inspirasi yang insya Allah dimuliakan Allah. Singkatnya, pesan menohok itu adalah ketika ia berkata, "Pak Rahman, jangan pernah meludah di sumurmu sendiri jika kamu masih menginginkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya." Itu dia. Sahabat inspirasi, dalam kehidupan betapa banyak orang yang terlepas dari apapun profesinya. Ia bekerja di suatu lembaga tertentu, namun bukannya berupaya untuk memberikan kontribusi positif terhadap perusahaan yang telah menggajinya. Namun, yang ada justru malah menjelek-jelekkan perusahaannya sendiri, menentang kebijakan-kebijakan perusahaannya, dan lain sebagainya. Nah, di titik inilah kemudian menurut guru kehidupan saya di atas, kita telah meludah di sumur sendiri yang menjadikan keberkahan kerja akan mudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah fakta yang kerap terjadi di lapangan. Sahabat, dalam menghadapi kondisi seperti ini, maka setidaknya ada dua solusi utama sebagai pendekatannya. Apakah itu? Yang pertama, berusahalah tampil profesional. Sahabat, di abad ke-13 Masehi, seorang ulama sufi terkemuka bernama Ibnu Arabi, orang yang pertama kali mempopulerkan sebuah istilah bernama insan kamil. Pernah dengar? Insan kamil atau manusia sempurna itu menurut konsep beliau adalah sebuah predikat terbaik yang harus bisa diraih oleh setiap manusia jika kemudian mendambahkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir dan kemudian mengharapkan surga sebagai keridaan ilahi. Dan insan kamil itu menurut konsep beliau ada 3 pilar utamanya, yaitu iman, Islam, dan ihsan.
Pertanyaannya kemudian, apa sih ihsan itu yang begitu hebatnya sehingga kemudian disetarakan bersanding dengan iman dan Islam di dekatnya? Kebanyakan kita jika ditanya akan menjawab bahwa ihsan adalah bahwa engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan kalaupun engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatmu. Itu bukan? Itu tentu tidak salah. Namun tahukah kita bahwa ihsan dalam bahasa singkatnya ternyata adalah profesional. Ya, profesional. Sebegitu penting sifat profesional dalam sebuah pekerjaan sehingga kemudian disetarakan dengan iman dan Islam sebagai 3 pilar utama penentu insan kamil di atas. Bahkan sebegitu pentingnya profesional itu sehingga Nabi Muhammad pun kemudian bersabda, "Kataballahul ihsanu ala kulli syai'." Sungguh Allah telah menetapkan agar kamu profesional dalam segala lini. Pertanyaannya, apa sih profesional itu? Ya, singkatnya profesional adalah orang yang sadar dengan apa yang menjadi tanggung jawab yang diberikan dari atasan dan menjalankan itu dengan komitmen berdasarkan ilmu dan kompetensi sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu dia. Jadi, berusahalah tampil profesional di balik pekerjaanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan sokat. Kita mungkin berkata, Pak Rahman, saya selalu tidak sependapat dengan kebijakan-kebijakan lembagaku. Nah, kalau begitu, tinggal lihat lingkar kompetensi atau profesional standingmu. Jika kepakaranmu memang di bidang itu dan telah diakui, maka diskusikanlah secara baik-baik. Tetapi, kalau kepakaranmu bukan di situ, maka sebaiknya sami'na wa ata'na sajalah. Karena institusimu pasti telah memiliki tim ahli yang pakar di bidangnya, yang mampu kemudian memotret itu dari angle yang lebih dekat. Sementara kamu boleh jadi baru berdasar asumsi semata. Tapi Pak Rahman, tapi apa lagi? Tapi Pak Rahman, ini kan persoalan hati. Haruskah saya mendustai kata hati saya? Nah, sobat, kalau sudah sampai kemudian di level ini, maka jalan terakhir adalah lakukan sokat. Artinya, silakan ajukan pengunduran diri secara sopan tanpa harus menjelek-jelekkan perusahaan atau institusimu sendiri. Percayalah, ini adalah jalan paling mulia dan paling gentle ketimbang engkau selalu menghisap madunya, tetapi di sisi lain engkau menendang sarangnya. Baik? Jika ada pendapat Anda, jangan sungkan-sungkan boleh tulis di kolom komen di bawah. Akhirnya, jika Anda mendapati video ini bermanfaat, boleh dukung channelnya dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam penyuluh kemenak banggai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.